Halo Studio Lovers, ketika kita mendukung timnas, jangan langsung pesimis sebelum pertandingan selesai ya. Sepak bola itu penuh dengan kejutan, dan apapun bisa terjadi sampai peluit akhir. Kadang situasi di lapangan mungkin terlihat sulit atau kita sedang tertinggal skor. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah keajaiban sering kali muncul. Nah, dalam dunia sepak bola, keberanian dan semangat juang bisa mengubah segalanya. Misalnya ketika pemain kita dengan penuh tekad berlari mengejar bola, menembus pertahanan lawan, atau ketika kiper kita melakukan penyelamatan gemilang yang menggagalkan peluang emas dari lawan. Bola masih bundar kawan, artinya hasil pertandingan bisa berubah kapan saja. Kita sudah sering nih melihat tim yang berjuang habis-habisan di menit-menit akhir, dan akhirnya bisa berhasil mencetak gol dan membalikkan keadaan yang ada. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas kembali momen-momen di mana timnas Indonesia berhasil comeback dan membuat stadion bergemuruh dengan teriakan gembira dari para pendukung. Nah, tapi nih sebelum kita lanjut seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, mari sejenak kita bernostalgia ke belakang, mengenang momen-momen ketika timnas Indonesia revans atau berhasil bangkit atas skuad Harimau Malaya Malaysia. Ketika berbicara soal timnas Indonesia, tidak ada supporter yang tidak antusias. Apalagi saat lawannya adalah Malaysia, rival serumpun yang abadi. Salah satu momen bersejarah itu terjadi di babak penyisihan Piala AFF 2010 lalu, ketika timnas Indonesia menjadi tuan rumah. Pasukan Alfred Riedel memulai laga perdana melawan seteru abadi mereka, Malaysia. Di sepertiga awal pertandingan, gawang timnas Indonesia sudah kebobolan oleh gol Nur Syahrul Idlan Talaha, membuat Garuda tertinggal 0-1. Beruntung, timnas Indonesia dengan cepat membalas melalui gol bunuh diri pemain Malaysia. Tak sampai 5 menit berselang, skor pun kembali imbang 1-1. Timnas Indonesia saat itu beruntung memiliki striker naturalisasi Christian Gonzalez. El Loco dengan energinya yang sungguh luar biasa berhasil membawa Indonesia memimpin 2-1 di babak pertama. Setelah itu rentetan gol mulai menghujani gawang Malaysia. M. Ridwan membuka pesta gol dengan aksi individunya, diikuti dengan gol dari Arif Suyono. Pesta kemenangan Indonesia ditutup dengan gol ikonik Irfan Bahdim yang merayakan dengan tarian khasnya. Timnas Indonesia pun mengakhiri laga dengan skor telak 5-1, mempermalukan Malaysia di kandang sendiri. Tidak hanya di kandang, timnas Indonesia juga pernah nih mempermalukan Malaysia di hadapan para pendukung mereka sendiri pada semifinal Piala AFF 2004 yang saat itu masih bernama Piala Tiger. Timnas Indonesia sangat membutuhkan kemenangan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur setelah kalah 1-2 dari Malaysia di leg pertama semifinal. Alih-alih mencetak gol terlebih dahulu, pasukan dari Peter White justru tertinggal 0-1 di babak pertama. Meski demikian, timnas Indonesia tidak menyerah begitu saja. Kurniawan Dwi Yulianto yang mencetak satu-satunya gol di leg pertama dimasukkan pada babak kedua, menggantikan Ismet Sofyan. Tanpa diduga, si Gundul tampil sebagai penyelamat. Gol Kurniawan menghidupkan asa timnas Garuda yang sebelumnya hampir saja musnah. Haris Yulianto menambah energi timnas dengan gol sundulannya pada menit ke-74, memanfaatkan sepak pojok dari Boaz Solosa yang masih muda saat itu. Bak Gayung bersambut, 3 menit kemudian Ilham Jaya Kusuma mencetak gol yang membuat Indonesia menjadi unggul agregat 4-3. Boaz Solosa akhirnya menutup kemenangan 4-1 Indonesia di Bukit Jalil, mengantarkan Merah Putih ke final. Kemenangan tersebut hingga kini masih dikenang sebagai kemenangan fenomenal dan epic comeback timnas Indonesia atas Malaysia. Momen-momen gemilang itu tidak hanya menjadi catatan sejarah yang sangat membanggakan, tetapi juga menegaskan kekuatan dan semangat timnas Indonesia.
Setelah periode keemasan tersebut, timnas Indonesia terus berjuang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dan salah satu era yang menonjol dalam perjalanan mereka adalah di saat era Sinteyong memegang kendali kursi kepelatihan. Di bawah kepemimpinan Sinteyong, timnas Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan pendekatan yang intensif dan strategis, membawa inovasi dalam taktik dan persiapan fisik tim. Era ini menjadi saksi kebangkitan kembali timnas Indonesia dengan gaya permainan yang lebih modern. Nah, menariknya beberapa kemenangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong seringkali dimulai dengan kebobolan terlebih dahulu. Namun berkat strategi jeniusnya, timnas Indonesia mampu membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Dalam kualifikasi Piala Asia U20, pelatih Sinteyong yang juga memimpin timnas senior Indonesia menunjukkan kepiawaiannya saat menangani timnas Indonesia U20. Pada salah satu pertandingan di grup F, Indonesia sempat tertinggal 2-1 hingga menit ke-79 setelah Vietnam mencetak gol melalui gol bunuh diri Mohamed Ferrari dan sepakan Dinh Xuan Thien. Namun pada sisa 10 menit pertandingan, Sinteyong berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membalikkan keadaan. Mohamed Ferrari dan Rabani Tasnim mencetak gol, membawa timnas Indonesia U20 meraih kemenangan comeback. Selanjutnya, momen revenge itu terjadi di Stadion Internasional Jaber Al Ahmad, Kuwait City. Sinteyong kembali membuktikan kemampuannya sebagai seorang pelatih. Meskipun skuad Merah Putih dianggap sebagai underdog di grup A kualifikasi Piala Asia 2023, mereka berhasil mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Kuwait terlebih dahulu memimpin melalui gol Yusuf Al-Sulaiman di menit ke-41. Namun dalam waktu 5 menit, timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong melakukan comeback spektakuler dengan gol dari Mark Klok dan Rahmat Irianto. Dan salah satu comeback yang paling mengesankan dari timnas Indonesia di era Sinteyong terjadi di semifinal leg kedua Piala AFF 2020 melawan Singapura. Di leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Sehingga kemenangan menjadi sangat penting. Pada leg kedua, Indonesia unggul lebih dahulu berkat gol Ezra Walian. Namun Singapura membalikkan keadaan melalui Uyong dan Sahdan Sulaiman. Beruntung di menit ke-87, Pratama Arhan mencetak gol penyeimbang. Di babak perpanjangan waktu, Sinteyong pun menunjukkan kemampuannya dalam mengatur permainan. Nah, hasilnya timnas Indonesia berhasil mencetak gol setelah sepakan Egy Maulana Fikri dihalau dengan kurang baik yang berbuah gol bunuh diri Syawal Anwar. Nah, Studi Lovers, itu tadi informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.